Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan memuji Tuhan atas kebaikan-Nya yang kita terima. Marilah kita syukuri kemenangan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur dan menyerahkan diri di hadapan Tuhan melalui ibadah Paskah ini dengan doa pribadi. Marilah kita bersukacita sebab Tuhan Yesus telah menang terhadap kuasa kematian. Kemenangan Tuhan Yesus menjadi kemenangan kita yang percaya kepadanya. Kemenangan itulah yang kita rayakan dan syukuri di hari yang Tuhan kuduskan ini. Didasari sukacita atas kemenangan Tuhan Yesus terhadap kematian, terimalah salam dari kami. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah bagimu juga. Dengan sukacita marilah kita memuji Tuhan karena kebangkitan anaknya Tuhan Yesus telah menaklukkan kuasa kubur. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kami kemudian berada di sisi-Mu. Amin. Yesus telah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan, haleluya. Maut dan iblis dikalahkan. Yesus berjaya dan telah menang. Bersoraklah, muliakan Tuhan. Dikalahkan, semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Marilah kita dengar hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 6, keselamatan. Kita mempercayai dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Dengan karunia dan kasih Allah lah keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan, dan yang bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan, walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus, yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang mempunyai orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Datang sujud menyembah
dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu
dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Hanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. He's risen, He's risen.
Warta Minggu Pasca pertama tanggal 4 April 2021. Pertama, tema minggu. Nama minggu ini adalah Pasca pertama dengan tema Kuasa Kebangkitan Yesus. 2. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 di kebaktian pukul 10 akan diadakan baptisan kudus bagi orang tua yang akan membawa putra-putrinya pada baptisan kudus agar hadir marguru pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 16 atau pukul 4 WIB di gereja dengan membawa surat pengantar dari situa kelompok, akte pemberkatan dan akte lahir. 3. Pemberkatan nikah. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan pernikahan Saud Leonardi Nenggolan, anak dari Bapak Otser Nenggolan, Ibu Nurti A. Boruhutapea, anggota jemaat HKBP Depok 1, kelompok Kapernaum, dengan tunangannya Lisa Francisca Semanungkalit, putri dari Bapak Anwar Semanungkalit, Ibu Meirinda N. Borusitopul, anggota jemaat GKI Kuitang,
Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 di HKBP Depok 1. 4. Berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 telah meninggal dunia Nyonya Lumban Tobing Andriani Boru Tampu Bolon, usia 72 tahun, alamat Jalan Stasiun Depok Lama nomor 8, NIR 424 atau kelompok Efesus, dimakamkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 di TPU Kalimulia 1. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 5. Dana pensiun atau gerakan Rp1.000. Sesuai dengan yang telah diwartakan pada hari Minggu yang lalu, donasi dapat diberikan melalui kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Lewat aplikasi link aja, tunai kepada Amang Sintua S. Morangkir atau Amang Sintua B. Luban Gaul. 6. Ibadah Paskah kedua. Ibadah Paskah kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 masuk pukul 19 atau pukul 7 WIB. Dewan Diakonia, Seksi Pendidikan. Dalam rangka persiapan menghadapi ujian sekolah dan ujian masuk perguruan tinggi, Seksi Pendidikan akan melaksanakan ibadah bersama untuk siswa SMP kelas 9 dan SMA strip SMK kelas 12 pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 16 atau pukul 4 di Gereja HKBP Depok 1. Diharapkan siswa bersama dengan orang tua dapat hadir tepat waktu warta ini sebagai undangan. 7. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan berita keuangan dapat dibaca pada lembaran warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja atau melalui grup WA kelompok pertanyaan. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya. Oke. Kepada yang terhormat Inang Pendeta Juliana Jai, kepada yang terhormat Amang Inang Parhalado, kepada yang terhormat Ama dan seluruh punguan perempuan HKBP Depok 1, dan yang kami kasihi, anak kami remaja dan Naposo Bulung yang hadir di sini dan juga yang hadir di rumah. Saya dengan kerendahan hati ingin menyampaikan dan mewakili perempuan di mana kegiatan perempuan selama 1 tahun dan di masa pandemi adalah sebagai berikut yang kami tayangkan di dalam slide berikut ini. Silakan.
Terima kasih. Jadi inilah kegiatan kami dalam 1 tahun. Bukan berarti kegiatan yang kami sampaikan ini bukan untuk supaya kami menghimbau kepada punggungan perempuan untuk tetap semangat dan jangan kalah untuk kondisi apapun. Karena kami tahu perempuan itu adalah tiang doa di dalam keluarga. Dan perempuan itu juga merupakan motor dan penggerak dan juga wajah gereja. Oleh karena itu kami perempuan menghimbau juga kepada perempuan yang ada, terutama perempuan HKBP Depok 1, untuk bergabung bersama kami untuk mengikuti kegiatan perempuan. Dan kami juga mengadakan sermon yang kami lakukan tatap muka dan juga secara virtual, yaitu yang kami selenggarakan tiap hari Jumat jam 4 sore. Jadi kami mengajak bahwa kita jangan kalah akan pandemi, tapi bagaimana kita menyikapi pandemi dengan membuat suatu pelayanan dan untuk menumbuhkan iman kita untuk bisa lebih berguna bagi anak-anak kita dan memberi contoh, dan tetap sekali lagi kita harus menjaga protokol kesehatan. Jadi bukan berarti untuk datang ke gereja itu merasa sesuatu yang akan menjadi kesehatan kita terganggu, tetapi bagaimana kita mendisiplinkan diri, tetap tidak membuka masker dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada di gereja ini. Demikianlah yang saya sampaikan mewakili perempuan, dan jika ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih sekali lagi. Saya sampaikan selamat Paskah buat kita semua. Selamat Parheheon perempuan hari ini. Dan juga kita tetap semangat dan semua kita tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Horas, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau menghantarkan kami ke gereja-Mu ini dengan selamat, dan kami juga boleh bersukacita karena pada saat ini adalah hari Raya Paskah, dan sekaligus juga hari ini adalah hari Parheheon perempuan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat, Engkau yang memelihara dan Engkau yang memberikan kesehatan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayan-Mu dari mulai pendeta kami, Parhalado, dan semua yang bertugas melayani di gereja-Mu ini. Kau berikan kami kesehatan, dan Tuhan berikan kekuatan dan serta hikmat dan kebijaksanaan di dalam melayani jemaat-Mu, dan Tuhan juga yang memelihara keluarga mereka. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk setiap perempuan di Depok, di HKBP Depok 1, Tuhan yang memelihara, Tuhan juga yang memberikan kekuatan. Kiranya sebagai perempuan kami boleh melayani di gereja, dan kami boleh melayani khususnya di keluarga kami, untuk anak-anak kami dan untuk suami kami juga. Berkati semua keluarga per keluarga, Tuhan yang menjagain kami. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan pendidikan yang baik buat yang masih bersekolah, dan Tuhan juga yang memberikan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan juga yang memberikan jodoh bagi mereka yang belum mendapat jodoh. Kiranya Tuhan berikan yang sesuai dan sepadan dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga,
Kami juga berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu, Tuhan juga yang melayani setiap anak-anak dan juga guru-guru sekolah minggunya, sehingga mereka boleh melayani dengan baik dan anak-anak kami semakin takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk negara kami, Tuhan juga yang boleh hadir untuk memimpin negara kami, Bapak Jokowi, sehingga dia boleh melakukan kewajibannya sebagai pimpinan negara ini, dan Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami sering juga takut ya, yang akhir-akhir ini banyak kejadian, kiranya Tuhan melalui Engkau kami boleh berjalan dan kami boleh dimenangkan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk saat ini kesehatan kami terganggu, yaitu karena COVID-19. Tuhan juga yang boleh memelihara kami, walaupun dalam situasi begini kami boleh dimenangkan juga, sehingga kami boleh diberi kesehatan dan kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Dan kami rindu untuk setiap anak kami juga yang saat ini belajar online. Kiranya Tuhan untuk kedepannya yang kami rindukan boleh mereka belajar dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap perempuan di HKBP Depok 1 boleh mau melayani di gereja ini. Biarlah Tuhan juga boleh yang membimbing mereka, dan Tuhan juga yang boleh memelihara mereka. Banyak hal yang harus kami doakan ya Tuhan, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kami doakan. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa-doa kami ini. Terlebih dahulu ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima anugerah dan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin.
Kita ulang ayat 1. Kristus sudah bangkit, berdirilah teguh. Ia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dia selalu dalam pekerjaan Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Juliana Jai mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Terima kasih, puji Tuhan, kita boleh dianugerahkan nafas kehidupan dan kesehatan hingga pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita, pemberitaan atau yang menjadi kabar sukacita dalam Paskah pada hari ini tertulis dalam Markus 16 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Saya bacakan untuk kita. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka dulu nyanyian pertama dalam ibadah kita, buku nyanyian HKBP 633, untuk menolong kita bagaimana memahami makna Paskah yang boleh kita rayakan pada saat ini. Kita bernyanyi buku nyanyian 633 ayat 1, 2, dan 3. Bisa, Mang?
Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Dari kematiannya, haleluya. Wahai langit, pujilah, haleluya. Seluruh bumi nyanyilah, haleluya. Saya baca ayat 2. Karya selamatnya genap, haleluya. Kemenangannya kekal, haleluya. Sinar keselamatannya, haleluya. Terang jalan umatnya, haleluya. Sambutan umat akan kebangkitan Tuhan Yesus disambut dengan sorak-sorai, haleluya. Ayat 3 kita nyanyikan. Kuasa maut berakhirlah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kuasa Kristus telah menang, haleluya. Surga pun terbukalah, haleluya. Lihatlah kuasa Tuhan yang telah menang melawan maut itu. Maut berakhir di bawah kendalinya Tuhan Yesus. Neraka takluk. Makanya jikalau orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus tidak lagi takut kepada kematian. Karena firman Tuhan katakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kematian itu, maut itu sudah berada di bawah kuasanya Tuhan Yesus. Sudah dikalahkan. Kristus telah menang melawan maut itu sendiri. Kristus telah menang melawan kegelapan. Dosa-dosa dunia. Dan dia telah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kabar sukacita bagi seluruh umat percaya yang merayakan iman percayanya pada saat hari ini dalam perayaan Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menang melawan maut. Oleh karena itu ketika Tuhan anugerahkan kemenangan kepada kita yang bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat percaya? Tentunya kita diajari untuk memiliki hati yang mau melayani Tuhan. Itu makanya dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 12. Apa dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari? Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mengisi hari-hari hidup kita. Hati yang mau melayani Tuhan. Pribadi yang menjadi lebih bermakna. Mengisi hari-hari hidup. Menjadi manusia yang berarti dan bermakna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, di minggu ini, kita mau belajar tentang bagaimana Yesus yang boleh mengubahkan pribadi-pribadi, baik perempuan, baik murid-murid yang awalnya hidup dalam ketakutan.
Kemudian ketika kabar sukacita diperdengarkan, Tuhan Yesus tunjukkan dirinya ke tengah-tengah mereka. Mereka menjadi pemberita-pemberita Injil. Dalam berita firman Tuhan, kalau kita baca dalam Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8, kita boleh melihat di sini bahwa ada 3 orang perempuan yang bernama Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome yang hendak datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah, berniat mau meminyaki Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak melihat tubuh Yesus itu di kuburnya. Amang inang saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan iman kita mungkin banyak hal yang kita harapkan dan yang kita inginkan, tetapi tidak sesuai dengan realita yang kita jalani dan kita hadapi. Ketika perempuan-perempuan ini dengan semangat yang berapi-api pada pagi-pagi benar, waktu subuh, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk membalur mayat Yesus, tetapi tidak ada. Tentu mereka kaget dan gelisah. Mungkin juga banyak di antara kita yang mengalami kegelisahan karena sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang kita harapkan di luar dari apa yang kita inginkan. Kita kaget, kita gelisah. Mungkin menaruh curiga kepada orang lain. Kalau kita baca dalam pemberitaan Injil, seolah-olah mereka mencurigai ada sosok tukang kebun, ada sosok pemuda yang sedang memakai baju yang bersinar. Mereka curiga bahwa dialah yang mencuri tubuh Yesus. Mungkin juga kadang kita seperti itu, mencurigai seseorang jika target dan tujuan kita tidak tercapai. Tertanam pikiran-pikiran negatif. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus, perempuan-perempuan itu pergi dengan sukacita ke kubur Yesus. Kenapa perempuan itu bisa menjadi sebagai alat yang dipakai dalam pemberitaan ini? Karena memang mungkin pada dasarnya, saya katakan tanda kutip, biasanya perempuan paling cepat bangun, biasanya, iya enggak? Parjolo do akaina dungo manugu naya tenang. Manang terbalik doa kama do parjolo dungo manang itat inata do. Hah? Ya memang sekarang zaman sudah mulai terbalik ya. Kadang-kadang mama-mama udah mulai malas-malasan gitu kan, bodo amat lah gitu. Tapi dalam pemberitaan justru perempuan-perempuan ini yang bangkit bersemangat untuk mau melakukan yang terbaik. Perempuan-perempuan ini lebih lincah, lebih ringgas, hatop dungo. Ini juga bisa jadi teladan bagi kita. Supaya ketika dalam melakukan segala sesuatu, mari lincah, sigop, hatop. Tapi kebanyakan zaman sekarang, orang kalau untuk melakukan sesuatu mikir dulu, dangi, ya kan? Pikir dulu, pilah dulu, ini dulu. Tapi perempuan-perempuan karena begitu mengasihi, mau melakukan pelayanan tanpa hitung-hitungan, mau melakukan sesuatu yang terbaik. Perempuan adalah seorang yang mau jujur mengatakan sesuatu yang hendak dia sampaikan. Itu makanya kalau dalam pemberitaan dari mulai ayat 9 kita baca, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan, lalu
perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Di sini yang mau dikatakan, terlebih dalam parheheo paropuan di Minggu Sadarion, memang pada umumnya sudah menjadi tradisi kalau Paskah itu adalah menjadi kebangkitan rohani bagi kaum paropuan, bagi kaum perempuan. Karena apa? Karena yang bangun pagi-pagi untuk pergi ke kubur Yesus adalah kaum perempuan. Itu yang pertama. Jadi dalam hal ini yang mau dikatakan bahwa perempuan yang pergi dan telah melihat Tuhan Yesus, dia mau bersaksi dengan jujur, mau mengatakan tentang kebenaran. Maka kita belajar, jadilah perempuan yang hidup dalam kebenaran. Jangan ada kepalsuan, atong. Iya kan? Jangan ada kepalsuan. Yang mau mengungkapkan hal-hal secara jujur. Tidak ada dusta di antara kita. Iya kan? Kalau tidak ada dusta di antara kita, pasti kan terjadi keharmonisan. Enak. Enggak ada hata sopisik. Rahasia daida, hola kita nadua doon. Iya kan? Terjadilah berita-berita bohong yang disampaikan. Tetapi di sini kita mau belajar menjadi perempuan yang mau berkata jujur, memberitakan kabar-kabar baik, kabar sukacita, kabar yang meneguhkan, kabar yang mau menguatkan, kabar yang mau mendukung. Ido umbahen naking gidok di ayat 10. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis, karena memang situasi pada waktu itu keadaan murid-murid masih dalam situasi berkabung, bersedih, berduka. Karena mereka juga sedang diancam oleh para kekaisaran Romawi. Mereka sedang terancam akan dianiaya karena mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga mereka selalu bersembunyi. Tidak berani keluar secara terang-terangan. Mereka takut dilihat, takut ditangkap. Mereka sedang berkabung. Perempuan itu datang memberitakan Tuhan Yesus telah bangkit. Lalu bagaimana sambutan mereka? Mereka masih takut. Mereka enggak percaya, makanya dikatakan di ayat 11 itu. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu kemudian di ayat 12, pergi lagi 2 orang keluar kota, dalam perjalanan Tuhan Yesus nampakkan lagi dirinya. Lalu yang 2 orang itu pun menyampaikan kepada murid-murid lain, tetap mereka juga tidak percaya. Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya lagi kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan di ayat 14. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini juga menjadi peringatan dan pengajaran keras bagi kita sebagai umat percaya. Jangan sampai kita menjadi umat yang mengatakan aku percaya, tetapi kita mengeraskan hati kita. Kita tidak mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita hanya menjadi orang-orang yang mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita. Tetapi di sini Tuhan mau ajarkan, mari percaya. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang mau hidup
dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Iya kan? Itu yang dikatakan di ayat 15 sampai dengan ayat 18. Lalu ia berkata kepada, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya ketika kita mau percaya kepada Tuhan, ketika kita mau beriman kepadanya, segala pekerjaan kita, segala perbuatan kita, biarlah kita mau melakukannya sebagai saksi-saksi Kristus, karena Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitaan firman pada saat ini, memang kalau berbicara tentang sebuah kepercayaan atau fakta harus disertai dengan bukti. Adedangi? Sama seperti kisah soal Thomas. Masih ingat ya cerita tentang Thomas ya? Murid-murid sudah katakan Tuhan Yesus telah bangkit. Dia telah menunjukkan dirinya kepada kami. Lalu apa kata Thomas? Sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambung bekas lukanya, atau menyentuh bekas paku di tangannya, aku tidak percaya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Kitalah termasuk orang-orang yang berbahagia itu. Kita orang-orang yang berbahagia sekalipun kita tidak menyentuh luka Yesus, sekalipun kita tidak pernah melihat sosok pribadi tubuh Yesus secara jasmani, tetapi iman kita mengatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang hidup, yang bisa aku sentuh melalui orang-orang di sekitarku. Karena mereka adalah gambaran dan rupa Allah. Amin. Itu. Kita mau diajari untuk boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam pribadi-pribadi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi peneguhan bagi kita sebagai umat Kristen. Bahwa ketika kabar sukacita diberitakan kepada kita, Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Disinilah kita boleh lihat karya Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kehidupan umat percaya. Lihat karya Tuhan dalam penyertaan itu, dikatakan di ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat cela. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberi tanda akan penyertaan kepada setiap orang percaya kepadanya. Mereka boleh mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Hati-hati, banyak orang yang menggunakan nama si Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Atedangi, para datu pe, akadatu bolon, tong do memakai nama Tuhan Yesus, memakai Alkitab. Hati-hati untuk itu. Bahkan ada cerita leseng-leseng, ya, cerita leseng-leseng yang mengatakan, Pak, aku sebagai orang percaya, kok aku nggak bisa mengusir setan? Datang bapak itu katakan, ya nggak bisa lah, kan kau temannya, katanya. Masa setan ngusir setan? Hati-hati. Jangan mempermainkan nama Tuhan. Nama Tuhan digunakan adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan menyatakan karya Tuhan. Di dalam iman percaya kita kepadanya dengan kesungguhan, bukan untuk dipermainkan. Apalagi mengelabui orang. Demi Tuhan, Dek,
cinta kali aku samamu. Ya kan? Demi Tuhan. Sumpah demi Tuhan katanya lagi untuk meyakinkan. Jangan permainkan nama Tuhan kalau untuk mengatakan kebohongan. Makanya dalam kebangkitan Tuhan Yesus dalam Paskah ini, biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang mau mengatakan kejujuran. Ada di dalam firman Tuhan yang mengatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Artinya bahasa-bahasa baru adalah bahasa-bahasa kasih, bukan bahasa kutukan, bukan bahasa cercaan, bukan bahasa yang menakut-nakutkan, bukan bahasa yang menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar, tetapi kabar-kabar kebenaran. Dan kemudian dikatakan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Bapak Ibu, hati-hati memahami firman Tuhan. Jangan coba-coba, tadi kami bicara kok tentang ular dan racun, atau hupegang maracunon, huinum mac racunon, hutiup maular. Hati-hati, orang Kristen juga harus berhikmat dan bijak. Artinya yang mau dikatakan, orang Kristen itu sekalipun dalam bahaya, dalam pergumulan, dalam beban hidup, Tuhan akan selalu menyertai kehidupannya. Sekalipun maut di depan mata, umat Kristen tidak takut lagi menghadapi maut itu sendiri. Karena apa? Pengharapannya sudah ada bersama dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang takut pada pergumulan dan persoalan. Oleh karena itu sebagaimana halnya Daud di minggu-minggu yang lalu yang sudah diberitakan, ketika dia sedang menanggung beban hidup, pergumulan, persoalan yang bertubi-tubi dalam kehidupannya, dia tetap mau katakan, jiwaku mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber keselamatan dan kehidupanku. Ini yang menjadi iman percaya umat Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah kita menjadi umat percaya yang mau senantiasa menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan mau senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mau melakukan kehendak Tuhan, menjadi pribadi yang bermakna, yang mau memberi arti dalam setiap pelayanan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, sebagaimana firman Tuhan tekankan dalam ayat ini, di ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang menang melawan maut, dan kita dianugerahkan keselamatan kehidupan yang kekal. Mari sambut penyertaan Tuhan itu. Bangkitlah, muliakanlah Tuhan, bersorak-sorailah sekalipun banyak beban hidup yang berada di dalam pundak kita. Banyak pikiran-pikiran kita yang mungkin bisa membuat kadang-kadang kita galau, stres. Tetapi mari serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang selalu berkarya di luar dari batas kemampuan kita. Oleh karena itu, biarlah seluruh kehidupan kita mau Tuhan pakai menjadi pemberita Injil di dalam perkataan, di dalam karya, di dalam perbuatan. Amin, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sapaan firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, yang boleh mengajari kami, dan memotivasi kami, supaya kami boleh bangkit bersama Kristus
dan bersorak-sorai memuliakan Tuhan di dalam setiap jengkal nafas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, sukacita kami, sorak-sorai kami tidak dibatasi oleh keadaan. Tetapi biarlah hati kami memuji-muji nama Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan selalu ada, menyertai, melindungi, mengayomi hidup kami. Bapa, ketika kami telah menerima firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang senantiasa mengiringi langkah hidup kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dalam setiap perbuatan baik. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang berkumpul di dalam gereja-Mu ini, maupun yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Tuhan lindungi, berkati dan jagai. Berkati setiap aktivitas dan pekerjaan yang mereka lakukan. Berikan hikmat bagi mereka untuk melakukan pekerjaannya. Roh Kudus-Mu yang menuntun langkah hidupnya. Dan berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan boleh bersukacita, karena Tuhan memberkati setiap pekerjaan mata pencaharian mereka. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini juga belum mendapat pekerjaan. Tuhan, bukakanlah lapangan pekerjaan, berikan pekerjaan, dan jangan biarkan mereka pengangguran. Tuhan, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami mau berdoa buat mereka yang sedang terbaring, dirawat di rumah sakit, dan yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah darah-Mu tercurah dan mengalir dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh menerima kesembuhan dari Tuhan. Berkati setiap makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka pakai, sehingga itulah menjadi saluran berkat bagi mereka untuk memperoleh kesembuhan. Berkati seluruh keluarga yang merawat, berikan ketabahan, berikan kekuatan, berikan pengharapan. Jangan biarkan mereka berputus asa, dan cukupkan materi yang dibutuhkan di tengah-tengah keluarga yang merawat keluarga yang sakit itu. Bapa, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang di hari yang lalu sedang berduka, keluarga Lumban Tobing, Boru Tambunan, seluruh keturunan Pahopu, Hela, Paromain, anak yang berduka pada hari Senin yang lalu. Tuhan, biarlah Engkau menghiburkan mereka, memberikan kekuatan serta ketabahan, dan lindungilah seluruh keluarga itu dalam pemeliharaan Tuhan saja. Kami juga pada hari ini Tuhan sedang berduka, di mana tadi siang kami menerima kabar Engkau telah memanggil seorang bapa di tengah-tengah jemaat-Mu Gereja HKBP Depok 1. Amang Anastasius Simamora telah Engkau panggil ke pangkuan-Mu. Sudah beberapa bulan dia dirawat di rumah sakit karena koma. Dan Engkau telah memanggilnya dalam kemuliaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, teguhkanlah iman percaya Inang Asna Boru Pakpahan dan putrinya Audrey Simamora. Engkau tolong mereka Tuhan dalam duka yang mendalam ini. Kuatkan iman percaya mereka. Biarlah Engkau hiburkan hati mereka yang berduka. Tolong Tuhan, pelihara hidup mereka. Dan biarlah
seluruh rangkaian kegiatan untuk menghantarkan jenazah Bapak Anastasius Simamora. Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati seluruh keluarga yang berduka, keluarga Simamora, keluarga Pakpahan. Lindungi Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan di tengah-tengah gereja HKBP Depok 1 dalam pelayanannya, mulai hari esok sampai 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan berkati dan berjalan dengan baik. Kami mau serahkan kehidupan jemaat Tuhan yang pada hari yang akan datang akan berencana membentuk rumah tangga yang baru. Tuhan, berkatilah Saud Leonardi Nenggolan dengan Lisa Francisca Simanungkalit. Biarlah ketika mereka berencana untuk membentuk rumah tangga yang baru, Tuhan berkati dan semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kemurahan hati Tuhan. Kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini dan di minggu yang akan datang. Baik ulang tahun kelahiran, baik ulang tahun perkawinan. Kami mengucap syukur untuk setiap pertambahan usia, dan biarlah seluruh umat Tuhan boleh memakai waktu yang Tuhan berikan menjadi umat yang lebih bermakna dan melakukan segala kebaikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar juga kami akan berpisah dari rumah-Mu yang kudus ini, dan kami akan pergi melanjutkan perjalanan berkumpul bersama keluarga masing-masing. Berkati kami Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi kehidupan kami. Sempurnakanlah doa kami yang kami sampaikan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kehendak-Mu jadilah. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat buku nyanyian HKBP 624 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Haleluya, muliakan namanya.
Tuhan Yesus telah bangkit. Dia telah menang melawan dosa dan kematian. Apakah yang dapat kita kerjakan dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Memberitakan berita kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang. Marilah kita bersuka cita sebab kita pun akan bangkit dari kematian. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Maka dari itu pergilah, kerjakanlah pekerjaanmu masing-masing untuk memuji Tuhanmu. Kita berdoa, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kamu
Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami pelayan yang melayani pada sore ini dalam ibadah Paskah mengucapkan selamat Paskah untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.